Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah metode yang pertama, yaitu metode garis lurus. Yang kedua adalah metode jumlah angka tahun. Nah, berdasarkan metode ini dikatakan bahwa depresiasi untuk tiap tahun penggunaan aktiva tetap jumlahnya akan menurun. Menurun kata kuncinya. Jadi perbedaan yang paling signifikan kalau di garis lurus itu jumlah beban depresiasinya sama setiap tahun. Kalau di JAT atau jumlah angka tahun jumlahnya akan menurun. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian dimaksud dengan jumlah angka tahun karena di sini dalam metode ini adalah menjumlah angka-angka tahun usia tetap dari aktiva tetap tersebut. Misalkan seperti ini. Masa usia dari aktiva tetap adalah 6 tahun. Maka jumlah angka tahunnya dapat dicari dengan cara 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Sehingga hasilnya 21. Berarti jumlah angka tahun usia aktivanya adalah 21. Contoh lain, misalkan usia penggunaan dari barang adalah 3 tahun. Maka untuk mencari JAT-nya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3. Jadi jumlahnya adalah 6. JAT-nya adalah 6. Seperti itu. Di sini rumus yang digunakan adalah sisa usia aktiva tetap pada tahun penggunaannya dibagi jumlah angka tahun sisa usia aktiva. Dibagi jumlah angka tahun usia aktiva. Dikali jumlah yang harus disusutkan, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu. Sekali lagi rumusnya adalah sisa usia aktiva tetap pada tahun penggunaannya dibagi jumlah angka tahun usia aktiva dikali jumlah yang harus disusutkan. Oke, kita langsung saja ke contoh kasus. Sebuah kendaraan angkutan barang diperoleh dengan harga 240 juta. Mulai dioperasikan pada tanggal 1 Januari 2014. Taksiran usia penggunaan selama 6 tahun dengan nilai residu 30 juta rupiah. Kita ingat-ingat lagi bahwa ini dimulainya Januari 2014. Masa penggunaan 6 tahun. Harga perolehannya 240 juta, nilai residunya 30 juta. Ditanyakan, hitunglah besarnya depresiasi mesin A. Kemudian, susun dalam tabel depresiasi. Oke. Nah, di sini saya juga sisipkan kembali soal yang tadi, takutnya lupa ya. Cara untuk mengerjakan soal yang pertama. Menghitung beban depresiasi untuk setiap tahun selama 6 tahun berturut-turut. Rumusnya tadi, sisa usia aktiva tetap pada tahun penggunaan dibagi jumlah angka tahun dikali jumlah yang harus disusutkan. Langsung ke tabel. Di sini dalam tabel ada informasi terkait tahun penggunaan, angka tahun, sisa usia pada tahun penggunaan, perhitungan depresiasi, dan besarnya depresiasi untuk tahun tersebut. Tahun penggunaan, saya akan jelaskan. Ini ada tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6. Angka tahunnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini menyesuaikan sesuai dengan soal. Kalau usia penggunaannya 3 tahun berarti sampai 3, 5 tahun sampai 5, karena di sini 6 berarti sampai 6. Sisa usia pada tahun penggunaan. Di sini 6, 5, 4, 3, 2, 1. Loh, kenapa ini posisinya terbalik? Kenapa 6 dulu di atas, 1 di bawah? Nah, gini. Tadi kan usia penggunaannya adalah 6 tahun. Di sini poinnya adalah sisa usia. Tinggal berapa lama lagi sih mesin tersebut bisa kita gunakan di tahun itu? Nah, kenapa ini 6 di tahun pertama? Karena ini kan tahun pertama, berarti masih ada waktu 6 tahun lagi, 6 tahun ke depan mesin tersebut untuk bisa digunakan. Kemudian ke bawahnya 54, oh berarti tinggal 5 tahun lagi, tinggal 4 tahun lagi, tinggal 3 tahun lagi, tinggal 2 tahun lagi, dan terakhir tahun ke-6 berarti tinggal 1 tahun lagi bisa digunakannya gitu. Perhitungan depresiasi. Tadi berdasarkan rumus sisa usia aktiva tetap, kita masukkan langsung aja. 6/21 dikali 210 juta rupiah. 6 dari mana? Sisa usia aktiva tetap pada tahun penggunaan di tahun itu. Masih 6. Per 21 dari mana? Ini adalah JAT, jumlah angka tahun. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6, hasilnya 21. Dikali 210 juta ini dari mana? Ini adalah jumlah yang harus disusutkan. Karena tadi harga belinya 240 juta,
nilai residunya 30 juta, berarti yang harus disisihkan adalah 210 juta gitu. Maka hasilnya 60 juta. 210 juta dibagi 21 dikali 6, hasilnya adalah 60 juta gitu. Tahun penggunaan kedua, angka tahunnya 2, sisa usianya 5 tahun, maka perhitungannya langsung aja 5/21 dikali 210 juta, hasilnya adalah 50 juta. Kemudian tahun ketiga berarti 4/21 dikali 210 juta, hasilnya 40 juta. Tahun yang selanjutnya 3/21 dikali 210 juta, hasilnya 30 juta. Tahun yang selanjutnya 2/21 dikali 210 juta, hasilnya 20 juta. Terakhir 1/21 dikali 210 juta, hasilnya 10 juta. Nah, kita lihat lagi di bagian beban besarnya depresiasi, besar depresiasi. Itu kolom bagian terakhir. Di sana jelas terlihat bahwa beban depresiasi dari tahun ke tahun semakin menurun. Maka ini sejalan dengan teori yang sebelumnya bahwa metode jumlah angka tahun itu besarnya beban depresiasi setiap tahun akan menurun. Berarti ini sesuai dengan teori ya. Jika ditotalkan semuanya 210 juta besarnya depresiasi untuk 6 tahun, totalnya 210 juta. Kenapa 210 juta? Kemana 30 jutanya lagi? Karena itu dianggap sebagai nilai residu, nilai sisa untuk di tahun terakhir. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Tadi kita disuruh menyusun ke dalam tabel depresiasi berdasarkan metode JAT, jumlah angka tahun. Tadi besarnya depresiasi untuk setiap tahun kita sudah tahu 60 juta, 50 juta. Nah, kita tinggal masukkan aja ke tabel depresiasi. Di sini dalam tabel depresiasi berisi informasi tentang jenis aktifannya apa, metodenya apa. Ini kendaraan angkutan ya. Tadi apa, kendaraan angkutan atau barang A. Metodenya jumlah angka tahun. Kemudian di tabel bawahnya ada informasi tahun 2014 sampai 2019, ini 6 tahun. Beban depresiasi untuk setiap tahunnya sesuaikan dengan yang tadi, 60 juta, 50 juta, 40 juta, 30 juta, 20 juta, 10 juta. Akumulasi depresiasi per 31 Desember. Nah, ini sama kayak yang di metode garis lurus. Jadi akumulasi itu total depresiasi sampai dengan tahun tersebut. Di sini tahun 2014 akumulasinya masih 60 juta karena ini tahun pertama. Kemudian 2015 akumulasinya jadi 110 juta karena sudah masuk tahun kedua. 60 juta ditambah 50 juta, ini 110 juta. Terus sampai ke bawah ditambah 40 juta jadi 150 juta, ditambah 30 juta jadi 180 juta, ditambah 20 juta ini jadi 200 juta, ditambah 10 juta jadi 210 juta. Yang selanjutnya, harga buku per 31 Desember. Nah, ini untuk tahun 2014 adalah 180 juta. Ini diperoleh dari HP dikurangi G, HP dikurangi G. Berarti harga perolehan mesin itu sendiri dikurangi beban depresiasi sampai dengan tahun tersebut. Tadi harga perolehan dari mesin adalah 240 juta. Ya, HP-nya 240 juta. Besarnya penyusutan di tahun 2014 adalah 60 juta. Berarti berapa nih harga buku dari mesin itu sendiri setelah dikurangi depresiasi untuk tahun pertama? 180 juta. Sama untuk tahun yang selanjutnya juga. Nah, di sini kenapa menjadi 130 juta? Ini bisa dicari dengan cara harga perolehan dikurangi akumulasi, 240 juta dikurangi 110 juta, atau bisa juga dengan cara ini saya sudah kasih kode pakai ballpoint warna merah. Jadi untuk 180 juta itu hasil dari HP dikurangi G. HP-nya 240 juta, G-nya itu yang 60 juta. Yang 130 juta itu dari mana? A dikurangi H, berarti 180 juta dikurangi 50 juta. 90 juta dari mana? B dikurangi I. 130 juta dikurangi 40 juta.
gitu. Tapi kalau yang lebih gampang sih, ya udah aja harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi sampai dengan tahun tersebut, gitu aja. Nah, nanti di akhir, pada tahun terakhir yang paling bawah, harus menunjukkan angka sesuai dengan taksiran nilai residu. Tadi diperkirakan bahwa nilai residu adalah 30 juta. Maka di sini jawabannya itu sesuai dengan taksiran tersebut. Pada tahun 2019, harga buku mesin pertanggal 31 Desember adalah 30 juta rupiah. Oke, sampai sini dulu. Nanti dilanjutkan lagi untuk metode yang selanjutnya, yang ketiga sampai ke-6, di video yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.